Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil ngalamin. Pada kesempatan kali ini sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Idada Ani Isahya. Kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan membaca ayat kursi. Tapi sebelumnya silakan subscribe, like dan share video ini. Terima kasih. Keutamaan ayat kursi. Pertama, ayat paling agung dalam Al-Quran. Ayat kursi memiliki kedudukan yang paling agung dalam Al-Quran di antara ayat-ayat lainnya, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim berikut. Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Ubay kemudian berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang kau miliki. Muslim dikategorikan agung sebab di dalam ayat ini terdapat nama Allah yang paling agung. Nama tersebut adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kedua keagungannya melebihi langit dan bumi. Ayat kursi memiliki keagungan yang melebihi langit dan bumi. Seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, ayat kursi merupakan perkataan Allah SWT. Sementara perkataan Allah itu lebih agung daripada ciptaannya yakni langit dan bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. At-Tirmidzi. Ketiga, menjaga dari gangguan setan hingga pagi. Ayat kursi dianjurkan untuk dijadikan zikir rutin sebelum tidur agar terjaga dari gangguan setan hingga pagi hari, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Al-Bukhari. Ayat kursi ini juga bisa dibacakan sebagai zikir pada pagi dan petang. Keempat, sebab masuk surga. Ayat kursi menjadi alasan seseorang dapat masuk surga. Utamanya, jika dikerjakan setelah salat seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai syalat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. An-Nasai dinilai syahih oleh Syekh Al-Albani. Kelima, dilindungi di waktu pagi dan petang. Diriwayatkan Ubay bin Ka'ab bahwa seseorang yang membaca ayat kursi pada pagi dan petang akan mendapat perlindungan dari Allah SWT di waktu tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Al-Hakim 1. 562 Syekh Al-Albani mensyahihkan hadits tersebut dalam Syahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 655. Keenam, ditinggikan derajatnya. Membaca ayat kursi dapat meninggikan derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap syalat wajib, maka Allah akan meninggikan derajatnya sebanyak 500 derajat. At-Tabrani. Ketujuh, mendapat ampunan dan rahmat Allah SWT. Berikutnya, keutamaan membaca ayat kursi yakni mendatangkan rahmat dan ampunan Allah SWT, terutama jika dibacakan sebanyak 100 kali setelah salat subuh. Seperti yang dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya berikut. Barang siapa membaca ayat kursi sebanyak 100 kali setelah salat subuh, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. At-Tabrani. Kedelapan, dibukakan pintu rezeki. Membaca ayat kursi memiliki keutamaan dapat membuka pintu rezeki bagi yang mengamalkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa membaca ayat kursi sebanyak 18 kali setelah syalat subuh, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dari segala penjuru. HR At-Tabrani. Kesembilan ayat paling diberkahi. Selain agung, ayat kursi juga merupakan ayat yang diberkahi, sehingga dianjurkan untuk dibaca. Keutamaan ini termaktub dalam hadis riwayat Imam Abu Hamid, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi, tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. HR Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ke-10 ayat kursi sebagai penghulu Al-Quran. Ayat kursi disebut sebagai penghulu seluruh ayat Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah bahwa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah menceritakan kepada kami Nela ibn Hamsat, dari Bisr ibn Hamais, dari Al-Humaydi, dari Sufyan, dari Hakim ibn Jubair al-Asadi, dari Abi Alih, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, di dalam surah Al-Baqarah terdapat sebuah ayat, ialah penghulu seluruh ayat Al-Quran. Ke-11 perlindungan rumah dari setan. Masih mengutip hadis yang sama, dijelaskan pula bahwa ayat kursi dapat melindungi suatu rumah yang ada setan di dalamnya. Apabila rumah tersebut dibacakan ayat kursi, maka setan tersebut akan keluar. Berikut penjelasannya. Tidaklah dibacakan suatu rumah yang ada setan di dalamnya, kecuali setan pasti keluar, ialah ayat kursi. Ke-12 ayat kursi memudahkan dari kesusahan. Keutamaan ayat kursi selanjutnya yaitu dapat memudahkan seseorang dari kesusahan. Dijelaskan dalam kitab Ad-Durrul Mansur karangan Imam As-Suyuti bahwa orang yang membaca ayat kursi dan juga 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah dalam kondisi sedang susah, ada masalah, tekanan, maupun berbagai macam kesulitan dalam kehidupannya, maka Allah SWT akan membantu dan memudahkannya. Ke-13 dikirimkan 70.000 malaikat. Membaca ayat kursi khususnya ketika keluar rumah akan memberikan keutamaan dikirimkan 70.000 malaikat. Dijelaskan dalam kitab Al-Kashful Bayan bahwa semua malaikat tersebut akan memohonkan ampun kepada Allah SWT dan mendoakan orang yang mengamalkannya. Ke-14 menghilangkan kefakiran. Apabila setelah pulang ke rumah kemudian membaca ayat kursi, maka Allah SWT akan menghilangkan kefakiran dari pelupuk matanya. Ke-15 mendapat pahala mati syahid. Seseorang yang mengamalkan ayat kursi setiap selesai salat maka akan mendapatkan mati syahid, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Hakim berikut. Artinya, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri dan ia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. HR Hakim. Ke-16 doanya mustajab. Surah Al-Baqarah termasuk surah yang apabila dibacakan dalam doa maka akan dikabulkan oleh Allah SWT, termasuk di dalamnya ayat kursi pada ayat ke-255. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah berikut, artinya, asma Allah yang paling agung yang apabila dibaca dalam doa pasti dikabulkan ada dalam 3 tempat yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan surat Taha. HR Ibnu Majah. Ke-17 memudahkan sakaratul maut. Mengamalkan ayat kursi dapat mempermudah proses sakaratul maut. Ke-18 membuat otak lebih mudah paham. Bagi orang yang membaca ayat kursi akan mendapat keutamaan yakni otaknya menjadi lebih mudah paham. Allah SWT menjanjikan bahwa mereka akan dapat melihat segala sesuatu di mana kebanyakan orang tidak melihatnya. Dengan mengamalkan ayat kursi, seseorang dapat memahami gejala-gejala alam yang orang lain tidak ketahui. Apabila rutin dibacakan, maka akal dan pikiran menjadi lebih mudah memahami pengetahuan baru. Demikianlah beberapa keutamaan ayat kursi. Semoga kita bisa mengamalkannya. Wallahu alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.